Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arin Ahad dengan NPM 247825052. Di sini saya akan melakukan eh, buat video hands on berisi hasil eksplorasi dan interpretasi. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada catatannya untuk buat videonya. Setiap mahasiswa wajib menggunakan dataset yang sudah ditentukan. Terus gunakan bahasa analisis yang formal dan mudah dipahami. Visualisasi wajib menggunakan MATLAB atau Sebel. Nah, pastikan setiap grafik berisi judul, suhu, label suhu, dan impresi singkat. Oke, langsung saja di labnya. Di sini saya sudah menyiapkan labnya. Oke, biar agak jelas. Nah, sebelum kita mulai analisis, kita kan harus perlu data, namanya perlu data yang buat kita analisis. Di sini saya menggunakan data e-commerce, yaitu yang data yang ini ya. Nah, jadi e-commerce transition data. Nah, sebelum kita lihat datanya, e-commerce sendiri adalah singkatan dari electronic commerce, yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet atau online ya. Nah, contohnya ini seperti Shopee, Tokopedia, atau Amazon. Nah, jadi semua proses pembelian, pembayaran, dan pengiriman dilakukan secara online. Oke. Nah, dataset ini bisa digunakan untuk analisis, misalnya mencari produk paling laku, menghitung total penjualan per bulan, atau melihat negara mana sih yang paling banyak membeli. Nah, ini sangat berguna untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi, secara singkat ini ya, data si e-commerce ini menggambarkan seluruh aktivitas penjualan online dari toko, dan bisa digunakan untuk memahami tren penjualan serta perilaku konsumen. Nah, nanti di bagian selanjutnya kita langsung melakukan analisis dengan menggunakan kode Python. Oke. Langsung saja, yang pertama di sini ada from Google Colab, import file upload. Nah, di sini kita disuruh, kita tuh memasukkan dataset yang kita mau, eh, analisis si datanya ini. Oke, kalau sudah, dia akan melakukan output. Nah, output wishing is only available when the call has been, itu ya, saving data e-commerce.csv. Nah, jadi kita sudah mengupload data si sorry kita sudah mengupload file, yaitu e-commerce.csv. Oke, untuk tahap pertama ini, tahap persiapan data. Nah, tahap persiapan dan pemahaman data. Ini tujuannya untuk memahami struktur awal dataset sebelum menganalisis lebih lanjut. Nah, tahapan ini meliputi membaca data, melihat jumlah baris dan kolom, tipe data, serta contoh dataset. Nah, dengan memahami struktur dan konteks data sejak awal, analisis dapat menentukan metode analisis yang paling sesuai. Di sini ada kodenya, ada persiapan dan pemahaman data. Di sini selanjutnya, ini kita langsung outputnya. Di sini ada informasi umum dataset ya. Oke. Randex index ini kan 541.909 entry trace itu 519.08 data kolom. Nah, di sini
ada kolom 8 kolom ya, atau fitur. Di sini ada invoice no, stock code, description, quality, informasi data, invoice data, unit price, price, customer ID, country. Di sini datanya ada float, uh, ini integer, object. Nah, di sini. Selanjutnya kita menampilkan 5 dataset pertama ya. Dari mulai yang si invoice no, stock code. Nah, di sini kita menampilkan 5 data yang pertama. Jadi jumlah datasetnya ini ada 54 54 54 541.909. Nah, ini barisnya. Dan kolomnya ini ada 8. Yang tadi saya jelaskan ya. Ini kolomnya invoice-nya itu. Jadi, langkah ini bertujuan untuk memahami struktur dataset awal ya. Nah, tipe data tiap kolom serta ukuran data yang dianalisis. Dengan memahami hal ini, kita tahu bagaimana sih data disusun dan apa saja variabel yang bisa digunakan. Oke. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan missing value dan jenis data. Tujuan memastikan kualitas, tujuannya ini untuk memastikan kualitas dan data tanpa tetap baik dengan mengatasi masalah nilai hilang, missing value, dan nilai ekstrim, outlier. Data yang kotor atau tidak lengkap dapat menyebabkan hasil analisis menyesatkan. Pada tahapan ini dilakukan pengisian nilai kosong menggunakan median atau modus. Nah, serta identifikasi dan pengalaman outlier ya, agar hasil analisis menjadi lebih akurat dan representatif. Jadi nanti ada data-data yang semisal ada kosong, dia nanti diisi dengan menggunakan median dan modus. Nah, langkah kedua bersama data. Nah, di sini ada kode-kodenya, menghapus atau memperbaiki data kosong missing value dan mendeteksi outlier. Nah, yang pertama ini yang mau dibaca itu ada baca dataset. Nah, datasetnya sih e-commerce. Nah, ganti string kosong jadi none agar bisa terdeteksi sebagai missing value. Nah, yang kedua ini ada cek missing value sebelum pembersihan. Terus ada penanganan missing value. Jadi nanti semua yang ada missing value yang nanti dibenarkan di tahap ketiga ini. Nah, ada tahap keempat ini, cek missing value setelah dibersihkan. Nah, deteksi outlier. Nah, metode IQR. Nah, di sini kita langsung outnya. Jadi jumlah missing value per kolom sebelum dibersihkan ya. Ini ada yang di invoice no ini kosong. Jadi kosong ini tandanya berarti itu si invoice no ini tidak ada kolom yang kosong. Dan stock code ini juga kosong. Description, nah ini ada 1000 ya benar, 1454. Di sini ada data 1454 yang kosong. Dan quality ini kosong, invoice date ini kosong, unit prints ini kosong. Nah, ada di customer ID ini agak banyak, ada 135.080. Ada segitu banyaknya yang missing value. Ini sampai banyaknya data yang kita ambil ya. Kita dapat country-nya ini 0. Datanya ini init, integer. Penjelasannya ini. Nah, langkah ini digunakan untuk melihat jumlah data yang kosong
missing value di setiap kolom sebelum dilakukan pembersihan. Nah, jadi ini ya si yang ada missing value-nya ini ada di customer ID dan di description ini ya. Kita langsung saja kita langsung di hmm, dibersihkan lah datanya itu diisi dengan si si ini tadi ya yang tadi mana penanganan missing value ini ya. Jadi setelah jumlah missing value per kolom dibersihkan, jadi dia akan mengeluarkan output nol semua nih. Tadi kan di customer ID ini ada berapa tadi, 135.080 ya, dan di description ini ada 1454. Jadi setelah dibersihkan kita udah nol semua ya. Nah, setelah pengisian seluruh kolom sudah berisi dari nilai kosong missing value, kolom numerik diisi menggunakan median, sedangkan kolom kategorikal diisi menggunakan modus. Nah, nilai terbanyak ya. Dengan cara ini data tetap tanpa kehilangan informasi penting. Oke. Di sini ada kolom quality ini ada 5.000 sorry 586.019 outlet ditemukan, dan kolom unit per size per inch ya, ini ada 396.027 outlier ditemukan. Kolom customer ID kosong ditemukannya ya. Kita lihat outputnya. Setelah missing value dibersihkan, tahap selanjutnya adalah mendeteksi nilai ekstrim outlier ya. Metode yang digunakan adalah IQR. Dan outlier adalah nilai yang jauh dari luar rentang normal data. Nah, jumlah outlier ini ditetapkan untuk setiap kolom numerik agar bisa dipertimbangkan dan dalam analisis selanjutan. Di sini ada langkah ketiga. Nah, di sini ada statistik deskriptif. Nah, untuk tujuannya ini memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data, tahapan ini menampilkan ukuran statistik seperti rata-rata median, standar deviasi, dan nilai minimal maksimal, serta kuartil data. Melalui statistik deskriptif kita dapat mengenali seberapa data sih nilai yang dominan dan potensi ketidakwajaran dalam data. Oke. Di sini ada langkah ketiga mengetahui gambaran umum data rata-rata variasi nilai ekstrim dan lain-lain. Ada statistik untuk data numerik. Nah, ada statistik deskriptif untuk data kategorikal. Nah, di sini ada informasi struktur data. Nah, pertama ini ada kolom-kolomnya ya, seperti tadi yang di awal. Ada invoice, stock kode, description, quality, invoice date, dan unit preference, customer ID, country. Nah, di sini bagian ini menunjukkan jumlah kolom, tipe data, dan jumlah data yang tersedia di dataset. Informasi ini penting untuk memastikan apakah tipe data sesuai dengan sebelum dilakukan analisis. Nah, di sini ada tipenya float, integer, object. Nah, di sini ada lagi tipenya nih ya. Invoice ini tipenya si object. Terus si stock kode ini object, description ini object, quality integer, invoice date ini object, unit process ini float,
customer ID float dan country to object. Di sini ada statistik deskriptif kolom numerik. Nah, di sini ada tabel ya di atas ini menampilkan ukuran statistik seperti nah ini adalah jumlah ya, jumlah data tidak kosong. Oke. Dan nilai main ini nilai rata-rata, dan STD ini standar ya. STD ini standar divisi seberapa data sebaran data. Nah, ada min atau max. Nah, ini min atau max ini nilai terkecil dan terbesar. Jadi dari 25% sampai 75% ini kuartil data membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Statistik ini membantu memahami karakteristik umum seperti kolom numerik. Nah, ya, selanjutnya ini ada statistik deskriptif kolom kategorikal. Nah, di sini ada bagian ini menampilkan ringkasan untuk kolom bertipe kategori atau teks ya. Informasi seperti jumlah data numerik, data unik, dan kategori paling sering muncul. Membantu mengenali donasi data tertentu. Contohnya ini kolom country memungkinkan menunjukkan negara dan transaksi terbanyak. Oke. Sini sudah ada ya. Count invoice no-nya ini ada 541.909, stock kode, deskripsi, data, metodenya ini tracing, help, like all. Selanjutnya ini ada langkah 4 ya, analisis hubungan antar variabel. Tujuannya ini untuk mengetahui seberapa kuat sih hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Biasanya dilakukan dengan perhitungan korelasi antara variabel numerik dan visualisasikan dalam berbentuk heat map. Nah, hasil analisis membantu menemukan variabel yang saling berpengaruh dan dapat dijalankan dasar untuk pemodelan dan atau pengembalian keputusan. Di sini ada langkah 4 yaitu analisis hubungan antar variabel dan visualisasi heat map korelasi. Kita langsung ke outputnya. Nah, di sini ada analisis korelasi antar variabel numerik. Nah, di sini ada quality, unit process, prints, dan ada customer ID. Di sini ada 1000 ya. 1 banding 0 ada di unit process prints ini ada 0.00 dan di customer ID ini ada 0.00 dan unit process ini 0.00 ya tetap. Terus di unit preference dan persen ini ada 1.0 dan di customer ID ada 0.0 di customer ID ada di unit process ini ada 0.0 quality ini ada di 0.0 dan di customer ID ini ada 1.1. Nah, penjelasannya ini heat map di atas menunjukkan seberapa kuat sih hubungan antara variabel numerik. Nilai mendekati lebih 1 artinya hubungan positif, kuat, saling meningkatkan. Nah, di nilai mendekati min 1 artinya hubungan negatif, kuat, 1 naik, 1 turun. Nilai mendekati 0 artinya hampir tidak ada hubungan linearnya.
Oke, selanjutnya ini ada nomor langkah 5, visualisasi dan interpretasi. Di sini ada tujuan. Untuk menampilkan data dalam bentuk grafik pada pola tren dan hubungan antar variabel, lebih mudah dipahami visualisasi seperti histogram, block plots, dan berplot digunakan untuk melihat distribusi, visualisasi, dan perbandingan antara kategori. Setiap visualisasi kemudian disertai interpretasi agar hasil analisis ini dapat diamankan secara informasi dan tidak hanya bersifat deskripsi visual. Di sini ada beberapa langkahnya, yaitu visualisasi interpretasi, ada histogram, distribusi harga, selanjutnya ada block box plot, nah seberapa segmen, jumlah produk, ada bar plot 10 negara dengan transaksi terbanyak. Nah, di sini ada visualisasinya. Ini untuk distribusi harga produk ya. Nah, ini grafik di atas ini menunjukkan distribusi harga produk. Sebagian besar produk memiliki harga rendah. Nah, sementara produk berharga tinggi relatif sedikit distribusi. Ini menunjukkan mayoritas transaksi terjadi pada produk dengan harga murah. Jadi rata-rata pengguna produk ini, distribusi yang digunakan ini mayoritas transaksi terjadi pada produk dengan harga yang murah. Nah, selanjutnya ini ada chevron jumlah produk yang dibeli quality. Nah, jumlah produknya di sini ada blok plotnya, ini memperlihatkan per sebarannya ya, sebarannya ya, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Data jumlah produk yang dibeli terlihat adanya beberapa outlier nilai ekstrim yang menunjukkan transaksi dengan jumlah pembelian sangat besar. Di sini kelihatan ya, ada yang 8.000 ini dia melakukan pembelian yang sangat besar ya. Ada dua ini ya, sangat ekstrim, sedangkan yang lainnya itu hampir nggak melebihi di data yang di 2000 ini. Nah, oke, selanjutnya ini sini ada block ya, ini memperlihatkan persebaran data jumlah produk yang dibeli, terlihat adanya beberapa outlier nilai ekstrim yang menunjukkan transaksi dengan jumlah pembelian sangat besar. Di sini ada 10 negara dengan jumlah transaksi terbanyak. Ada United Kingdom, ada Jerman, Prancis, IRE, Spain, Netherlands, Belgia, Switzerland, Portugal, dan Australia. Jumlah transaksinya ini ya, ada 10.000, 20, 30, 40, sampai 50-an. Di sini grafik batang ini menunjukkan 10 negara dengan jumlah transaksi terbanyak. Nah, nilai negara di posisi teratas biasanya United Kingdom memiliki volume transaksi paling tinggi, yang menunjukkan bahwa pasar utama e-commerce berasal dari negara tersebut. Jadi pembelian dari e-commerce ini yang paling banyak dan paling diminati itu ada di United Kingdom, dan yang kedua ada di Jerman. Itu sangat kelihatan lah ya perbandingannya antara United ini paling banyak peminatnya. Ini selanjutnya kesimpulannya ya.
Jadi kesimpulan untuk analisis data si e-commerce ini, nah, ini berdasarkan analisis saya ya, dan ini dapat disampaikan bahwa dataset ini berisi catatan transaksi penjualan dari toko online eh, dengan informasi tentang produk, jumlah pembelian, harga waktu transaksi, serta negara pelanggan. Ada yang kedua, ada data ini menunjukkan bagaimana sih aktivitas jual beli terjadi secara digital, malah mencerminkan perilaku konsumen dalam e-commerce. Dan yang ketiga, ada dari data seperti ini. Kita bisa menganalisis produk yang paling laku, tren pembelian berdasarkan waktu, serta negara dengan penjualan tinggi. Serta keseluruhannya, dataset ini berguna untuk menganalisis serta strategi bisnis, memahami kebutuhan pelanggan, dan memastikan penjualan di platform e-commerce. Nah, jadi kesimpulan dari awal sampai akhir ini, data e-commerce ini membantu kita memahami bagaimana sih transaksi online terjadi, bagaimana data tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengembalian keputusan bisnis yang baik. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya eh, minta maaf. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.